Hai sobat, makasih ya udah klik video ini. Kali ini saya akan menceritakan alur film berjudul The Crew, dirilis pada tahun 1994, yang merupakan film adaptasi dari komik. Film ini dibintangi oleh Brandon Lee, anak pertama dari Bruce Lee. Namun, dari kesuksesan film The Crew, terjadi insiden kecelakaan yang membuat Brandon Lee tewas tertembak pada saat proses syuting film ini. Mungkin kalian yang penasaran bisa mencarinya di internet ya. Film ini menceritakan seorang pria yang bernama Eric yang bangkit dari kuburnya dan akan membalaskan kematiannya dan juga kekasihnya Sally yang telah dibunuh oleh segerombolan orang. Di film ini memperlihatkan Eric mendapatkan kekuatan dari burung gagak, di mana ia bisa melihat dari penglihatan burung gagak dan bisa menyembuhkan lukanya dengan cepat dan memiliki kemampuan lainnya yang akan diperlihatkan dalam film ini. Film ini juga bukanlah film superhero seperti Batman ataupun film lainnya. Di sini Eric hanya ingin membalas kematiannya terhadap orang yang telah membunuhnya bersama kekasihnya. Bagaimanakah keseruan film ini yang dibintangi oleh anak Bruce Lee tersebut? Sebelum saya lanjutkan cerita film ini, alangkah baiknya kalian menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan film-film menarik lainnya. Yuk langsung saja kita masuk dalam alur cerita filmnya. Di awal film memperlihatkan telah terjadinya kasus pembunuhan dan terlihat seorang polisi melihat salah satu korban, kita sebut saja polisi ini Pak Paul, dan korban tersebut bernama Eric dan kekasihnya Sally. Ternyata mereka berdua akan melaksanakan pernikahannya besok di saat Halloween. Namun Eric dan Sally diserang segerombolan orang jahat yang sering membuat kekacauan di kota Detroit tersebut. Eric mati tertembak, lalu kekasihnya Sally dianiaya dan diperkosa. Sally sempat mendapatkan pertolongan dari polisi yang datang ke TKP, namun nyawanya tak bisa tertolong lagi saat menjalani perawatan di rumah sakit. Scene pun berganti 1 tahun kemudian, terlihat seorang gadis kecil datang ke tempat pemakaman. Gadis ini bernama Sarah, membawakan bunga untuk Eric dan Sally. Gadis ini adalah teman dekat dari Eric dan Sally. Sarah menganggap mereka berdua seperti keluarganya, karena ibunya Sarah tak pernah peduli kepadanya dan ibunya memilih menjadi wanita penghibur. Saat Sarah ingin pergi, tiba-tiba datang seekor burung gagak singgah di atas batu nisan Eric. Sarah melihat burung gagak tersebut, lalu Sarah pun pergi. Saat malam hari, burung gagak itu masih saja berada di atas makam Eric. Tiba-tiba terlihat tanah kuburan Eric seperti ada sesuatu yang mendorongnya dari bawah tanah. Tak lama kemudian, ternyata Eric bangkit kembali dari kuburnya lalu menjerit kesakitan. Burung gagak tersebut terbang ke arah Eric. Eric pun berjalan menuju suatu tempat. Saat di perjalanan, Eric masih kebingungan dengan burung gagak tersebut yang seolah menyuruhnya untuk mengambil sepatu yang berada di tempat pembuangan sampah, lalu memakainya dan melanjutkan pergi ke suatu tempat. Dan ternyata ia pergi ke tempat tinggalnya dulu bersama kekasihnya sewaktu mereka masih hidup. Saat Eric masuk, ia melihat kucingnya yang masih hidup, lalu ingin menggendongnya. Namun, tiba-tiba ia mengingat masa lalunya saat diserang oleh segerombolan orang yang membunuhnya bersama kekasihnya. Eric terlihat begitu sangat kesakitan. Ia pun memperagakan tiap kejadian yang membuat ia terbunuh dulu. Saat Eric melompat dan bergantungan, ia teriris kaca. Eric melihat luka di telapak tangannya sembuh dengan cepat. Ia pun duduk di depan cermin dan mengingat masa lalunya bersama kekasihnya.
Di sini Erik mempunyai niat yang sangat besar untuk membalaskan dendamnya, lalu menggambar mukanya menyerupai topeng yang sering ia gunakan dulu. Dan Erik pun siap membalaskan dendamnya bersama gagak miliknya. Scene pun berganti memperlihatkan salah satu pembunuh Erik dan kekasihnya, sebut saja Bagong. Ia sedang menjual barang hasil rampokannya di toko gadai. Terlihat Bagong kesal dengan pemilik toko tersebut karena hasil rampokannya terjual murah. Setelah diberi uang oleh pemilik toko, ia pun pergi. Di luar ternyata burung gagak Erik sedang mengintainya dan memberikan informasi kepada Erik. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal film, Erik bisa melihat melalui penglihatan burung gagak tersebut. Jadi ia dengan mudah mengetahui keberadaan musuhnya dan membantu Erik melihat pergerakan musuhnya pada saat ia sedang bertarung. Erik pun melompat dari atas gedung dan terbaring tertawa. Bagong pun mendengarnya. Kemudian Erik menyerang Bagong. Saat Bagong dihajar oleh Erik, Erik pun mengingatkan kejadian 1 tahun yang lalu kepada Bagong. Saat Erik lengah, Erik pun dihajar dan Bagong ingin membunuh Erik dengan pisaunya yang ia lemparkan ke arah Erik. Namun, Erik bisa menghindar dan menangkap pisau tersebut, lalu melempar kembali kepada Bagong. Dan Bagong pun tertancap oleh pisaunya sendiri, lalu Erik pun membunuhnya. Tak lama kemudian, Erik pergi ke tempat gadai yang didatangi oleh Bagong tadi. Ternyata Erik ingin mencari cincin tunangannya dulu yang ia berikan kepada Sally. Tetapi pria itu menembaki Erik dan pria tersebut terkejut ketakutan karena luka tembakan tersebut sembuh seketika. Lalu Erik menyiksanya dan membongkar tempatnya untuk mencari keberadaan cincinnya. Akhirnya pria itu memberitahukan tempat cincin tersebut. Lalu Erik pun pergi mengambil cincin miliknya. Setelah itu, Erik menghamburkan bahan bakar di toko gadai tersebut sambil menanyakan keberadaan orang-orang yang telah membunuhnya dulu. Pria tersebut memberikan alamatnya, tetapi Erik tak membunuhnya. Erik hanya ingin agar pria tersebut memberitahukan kepada mereka bahwa Erik mencarinya. Lalu Erik pun pergi sambil membawa gitar dan menghancurkan tempat tersebut, agar tak ada lagi tempat para rampok untuk menukarkan hasil rampokannya. Tiba-tiba, Pak Pol pun datang ingin menangkap Erik. Kemudian Erik mencoba mengingatkan si Pak Pol dengan kejadian 1 tahun yang lalu. Namun, Pak Pol belum mengenal Erik dan Erik menyebutkan nama-nama orang yang telah membunuhnya dan yang telah Erik bunuh. Pak Pol pun mulai mencurigai Erik. Namun, Pak Pol yang sedang melihat di tempat kebakaran tersebut. Kemudian Erik pun kabur. Scene pun berganti memperlihatkan seorang pria dan wanita yang lagi asik menikmati sabu. Kita sebut saja Jarok dan Mika. Jarok adalah ketua geng di kota Detroit dan Mika adalah kekasihnya. Tak lama kemudian, datang 2 pria melaporkan kejadian di toko gadai yang telah dihancurkan oleh Erik. Kita sebut saja ia Umar. Umar merupakan tangan kanan Jarok dalam menjalankan bisnisnya. Dan ini kita sebut saja Bambang, bos dari 3 orang yang telah membunuh Erik dan Sally. Ia melaporkan bahwa anggotanya Bagong telah dibunuh menggunakan pisau milik Bagong sendiri. Jarot pun menyuruh Bambang bekerja untuk Jarot besok malam, dan Umar diminta untuk mencari tahu kebakaran yang terjadi di toko gadai tersebut. Lalu mereka pun pergi. Scene pun berganti memperlihatkan Sarah keluar dari tempat kerja ibunya dan ingin pulang. Sarah hampir tertabrak mobil namun Erik datang menolongnya. Tiba-tiba, Erik pun kembali mengingat masa lalunya bersama Sarah. Erik pun menyembunyikan wajahnya agar Sarah tak mengenalnya. Tetapi saat Sarah ingin pergi, Erik mengatakan sesuatu kepada Sarah dan Sarah pun langsung mengenal Erik. Namun Erik sudah menghilang.
Erik pun lanjut mencari salah satu dari orang yang telah membunuhnya. Dari informasi yang telah ia dapatkan di toko gadai tadi, kita sebut saja pria ini Pak Boy, yang lagi asik dengan wanitanya. Tiba-tiba, burung gagak milik Erik ada di tempat itu, dan Erik pun datang, membuat Pak Boy ketakutan, lalu mengambil pistolnya. Erik pun duduk di hadapan Pak Boy, lalu menyuruhnya menembaki telapak tangan Erik. Pak Boy pun menembaki Erik dan terlihat senang. Namun saat Erik memperlihatkan telapak tangan yang bolong, Pak Boy pun terlihat sangat heran karena luka tersebut sembuh seketika. Ekspresi Pak Boy pun berubah ketakutan dan terus menembaki Erik yang tak pernah merasakan sakit. Lalu Erik memukul tangan Pak Boy hingga menembaki kakinya sendiri. Erik pun menariknya ke kamar mandi dan terlihat wanita tersebut ketakutan. Wanita itu adalah Ibu Sarah. Kemudian Erik menasihatinya agar menyayangi anaknya dan Erik mengeluarkan cairan obat-obatan di lengannya. Lalu ia pun sadar dan pergi. Saat ibunya Sarah pergi, ternyata Umar ada di tempat tersebut. Lalu ia pergi ke kamar Pak Boy dengan rasa curiga, hingga menggunakan senjata. Sesampai Umar di kamar Pak Boy, ia melihat Pak Boy telah ditusuk banyak suntikan dan melihat Erik berada di jendela. Lalu Erik pun pergi. Di sini saya sampaikan setiap Erik membunuh, ia akan menggambarkan logo burung gagak di bagian badan korban atau di tempat kejadian tersebut. Film pun memperlihatkan Pak Pol yang sedang melihat foto-foto Erik, dan Pak Pol sudah yakin bahwa pria yang ia temui di tempat kejadian terbakarnya toko gadai adalah Erik. Lalu Pak Pol mendengar sesuatu di jendela rumahnya. Tak lama kemudian, Erik muncul dan mengagetkan Pak Pol. Pak Pol pun heran karena Erik sudah mati waktu itu dan dikuburkan. Erik meminta Pak Pol untuk menceritakan yang telah terjadi waktu Erik terbunuh. Pak Pol pun mengatakan Sally kekasihnya dipukuli dan diperkosa. Namun ia meninggal di rumah sakit setelah 30 jam di ruang ICU dan Pak Pol pun melihatnya. Tiba-tiba Erik memegang kepala Pak Pol dan melihat kekasihnya Sally dirawat di rumah sakit. Lalu Erik terlihat begitu sangat kesakitan. Waktu itu, Pak Pol berharap Sally dapat siuman untuk bisa mendapatkan informasi dan Pak Pol pun ingin mencari tahu kasus tersebut. Tetapi ia ditahan karena bukan tugasnya dalam kasus tersebut. Erik yang sudah merasa puas dengan cerita Pak Pol, akhirnya ia pun pergi. Film pun berlanjut, memperlihatkan Bambang dan anggotanya, kita sebut saja Panjul, sedang ingin menjalankan tugas dari Jarot. Ia pun menunggu temannya yang ternyata telah dibunuh Erik. Lalu menyuruh Panjul mengambil rokok dan minuman di toko terdekat. Bambang pun menunggu anggotanya di mobil. Tak lama kemudian, ia melihat burung gagak di hadapannya, dan tiba-tiba Erik pun muncul di belakangnya, menodongkan pistol di kepala Bambang. Erik menyuruhnya jalan dan meninggalkan anggotanya tersebut. Panjul pun melihatnya dan berlari untuk mengejarnya, namun ia ditabrak sebuah mobil, dan pemilik mobil tersebut marah dan ingin menghajarnya. Tetapi malah pemilik mobil tersebut yang dihajar, hingga mobilnya dibawa kabur untuk mengejar Bambang. Bambang mencoba bernegosiasi dengan Erik, namun bukan itu kemauan Erik, dan menyuruhnya untuk mempercepat mobilnya. Tiba-tiba, polisi pun mengejar mereka karena mengendarai kendaraan dengan kecepatan penuh. Dan terjadilah kejar-kejaran. Tak lama kemudian, Panjul melihat mobil Bambang melintas di hadapannya. Lalu Panjul menancap gas mobilnya, namun ia tak menyadari ada polisi yang sedang mengejar Bambang dan Erik. Akhirnya, Panjul ditabrak polisi. Erik pun lolos dari kejaran Panjul dan polisi. Bambang pun dieksekusi oleh Erik. Ia diisolasi di kursi mobilnya.
Lalu Erik mengingatkannya dengan kejadian yang pernah ia perbuat kepadanya dan kekasihnya Sally, sambil mengambil bahan peledak milik Bambang di bagasi mobilnya. Dan Bambang pun mengingat kejadian dulu dengan sangat heran karena seharusnya Erik sudah mati di kejadian itu. Erik yang sudah sangat marah ingin membalas dendam. Ia mengisolasi kepala Bambang hingga Bambang tak bisa menutup matanya untuk melihat kematiannya sendiri. Lalu Erik menaruh bahan peledak dan menyalakan mobilnya. Lalu Bambang pun meledak dengan mobilnya. Panjul pun menyaksikan kejadian tersebut. Lalu Erik pergi dengan meninggalkan logo burung gagak. Keesokan harinya, Sarah dengan rasa penasarannya kepada Erik, ia pun pergi ke tempat tinggal Erik yang sering ia datangi dulu, dan Erik pun sedang berada di tempat tersebut. Erik yang sedang membakar foto kenangannya bersama kekasihnya. Erik pun sadar ada seseorang yang datang. Ia pun memadamkan apinya, lalu menghilang. Tak lama kemudian, Sarah pun masuk ke dalam dan melihat kucing Erik. Kemudian melihat ada asap di tempat pembakaran. Ia pun mengeceknya dan mendapatkan foto Erik dan Sally. Akhirnya, Sarah yakin bahwa pria yang menolongnya waktu itu adalah Erik. Sarah terus memanggil Erik, namun Sarah berpikir Erik tak peduli lagi dengannya. Akhirnya, Erik pun muncul, lalu Sarah berlari memeluk Erik. Scene pun berganti, memperlihatkan Jarod dan kolega-koleganya sedang berkumpul untuk merencanakan sesuatu, dan ternyata Panjul pun berada di tempat itu dan sudah menceritakan kejadian yang menimpa Bambang. Jarod pun melanjutkan pembicaraannya yang berkeinginan untuk menghancurkan kota agar para dewa terkesima dengannya. Tak lama kemudian, burung gagak pun datang dan Erik muncul di hadapan mereka semua. Lalu Erik duduk di atas meja mereka untuk menyerahkan Panjul. Namun Jarod menolaknya dan menyuruh semua anggotanya untuk membunuh Erik. Mereka mengira Erik sudah mati. Salah satu dari mereka pun mengeceknya. Ternyata Erik tidak ada. Lalu tiba-tiba Erik menembaki kepala pria tersebut dan aksi tembak-menembak pun terjadi, membuat Jarod dan Umar Mika kabur. Erik pun membantai mereka satu persatu hingga menyisakan Panjul seorang. Dan Panjul pun ketakutan di bawah meja, berkeinginan kabur, namun Erik menangkapnya dan melemparnya keluar. Panjul pun tewas di atas mobil polisi. Polisi pun menyerbu Erik dan Erik pun kabur. Di waktu yang bersamaan, terlihat Jarod yang berada di dalam mobil bersama Umar dan Mika. Akhirnya mereka pun menyadari kekuatan Erik berasal dari burung gagak tersebut dan berencana untuk membunuh burung gagak tersebut terlebih dahulu lalu membunuh Erik. Erik pun terlihat kembali ke kuburannya karena sudah menyelesaikan balas dendamnya. Ia pun melihat Sarah yang tertidur di samping kuburannya. Erik pun membangunkan Sarah. Sarah pun meminta agar Erik berpamitan karena Erik akan pergi dan tak akan kembali lagi karena sudah menyelesaikan pembalasannya. Lalu Erik memberikan kalung yang terdapat cincin di kalung tersebut yang pernah ia berikan kepada Sally dulu. Sarah pun memeluk Erik untuk perpisahan dan Sarah pun pergi. Tetapi pada saat Sarah keluar dari pemakaman, ia telah ditunggu Umar, dan Umar menangkap Sarah lalu membawanya kepada Jarod. Tak lama kemudian, Erik pun mengetahuinya dari penglihatan burung gagak miliknya. Dan Erik pun pergi menolong Sarah. Sesampainya Erik di dalam gedung gereja, ia melihat Umar ingin menembakinya. Ternyata Umar menembaki burung gagak miliknya, sehingga burung gagak tersebut terjatuh. Tak lama kemudian, Jarod pun muncul di hadapan Erik, dan Erik meminta agar melepaskan Sarah. Namun, Jarod menolaknya lalu menembaki Erik. Erik pun merasakan sakit
karena burung gagaknya telah lumpuh. Akhirnya Erik terjatuh dan dihajar oleh Jarod. Umar yang melihat burung gagak Erik yang masih hidup, ia pun ingin menembak burung tersebut. Tiba-tiba Pakpol datang membantu Erik, lalu menembak Umar dan saling tembak pun terjadi. Di saat adu tembak yang terjadi itu, diam-diam Mika pergi mengambil burung gagak milik Erik. Dan tak lama kemudian, Pakpol datang menembak Umar dengan tembakannya. Lalu Pakpol menghampiri Erik dan Pakpol heran melihat Erik karena terluka akibat tembakan. Padahal selama ini Pakpol tak pernah melihat Erik terluka. Erik dan Pakpol pun pergi menyelamatkan Sarah. Namun Mika yang berada di atas gedung menembak Pakpol hingga Pakpol pun terkena peluru. Pada saat Mika ingin menembaki Erik, burung gagak tersebut mengamuk di genggaman Mika dan mematuk matanya hingga buta. Lalu Mika pun terjatuh dari atas gedung. Erik pun lanjut menyelamatkan Sarah yang telah disandra Jarod. Lalu Erik mencoba bernegosiasi dengan Jarod untuk melepaskan Sarah. Namun Jarod melempar Sarah, tetapi Sarah masih bisa memegang sesuatu hingga dirinya tak terjatuh. Lalu Erik dan Jarod pun bertarung. Mereka berdua pun saling membalas satu sama lain hingga Erik mencabut salah satu benda yang menyerupai pedang untuk menyambangi pedang milik Jarod. Tak lama kemudian, Sarah terlihat hampir terjatuh, membuat Erik tak konsentrasi lagi menghadapi Jarod. Erik yang ingin menolong Sarah membuat Jarod berkesempatan menyerang Erik, dan Erik pun tertikam pedang milik Jarod, membuat Erik tak berdaya. Lalu Jarod pun mengatakan bahwa kejadian yang menimpa Erik dan kekasihnya adalah suruhan Jarod karena ingin menghancurkan kota. Tak lama kemudian, tiba-tiba kekuatan Erik kembali lalu memegang kepala Jarod dan memperlihatkan kekasihnya Sally yang tersiksa dirawat di rumah sakit. Membuat Jarod terlihat merasa kesakitan dan akhirnya Jarod pun terjatuh dan tewas, tertancap di atas patung. Erik pun menyelamatkan Sarah dan menemui Pakpol, lalu menyuruh Sarah menemani Pakpol hingga bantuan datang dan Erik pun pergi. Terlihat Erik sedang berada di makam Sally. Tak lama kemudian, Sally datang menghampirinya, lalu mencium Erik, dan Erik pun kembali dalam kuburannya. Dan film pun tamat. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini yaitu jangan pernah mengganggu orang lain jika kalian ingin hidup dengan tenang. Sampai di sini video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.